Halo, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul segmentasi citra digital menggunakan algoritma K-means. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vina Bibiana Brutarigan dengan NPM 2205153. Saya Erdina Lumban Gaul, NPM 2205100050. Saya Yesika Abigail Prangenangin dengan NPM 220510060. Saya Claudia Semanung Khalid dengan NPM 2205100123. Saya Salam Esther Manik dengan NPM 2205100069. Kita langsung masuk ke pembahasan segmentasi. Sebelumnya kita masuk ke pengertian segmentasi. Segmentasi dapat diartikan sebagai proses pembagian sebuah citra ke dalam sejumlah bagian atau objek. Segmentasi juga merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam analisis citra secara otomatis. Sebab pada prosedur ini objek yang diinginkan akan disadap untuk proses selanjutnya. Yang berikut adalah segmentasi citra. Dalam pengolahan citra digital dan penglihatan komputer, segmentasi citra adalah proses pembagian citra digital ke dalam beberapa bagian. Segmentasi citra bertujuan untuk menyederhanakan penggambaran citra ke dalam bentuk yang lebih bermakna dan lebih mudah dianalisis. Metode segmentasi. Secara umum, proses segmentasi terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu segmentasi berdasarkan klasifikasi atau classification based segmentation, yang kedua segmentasi berdasarkan tepi atau edge based segmentation, dan yang ketiga adalah segmentasi berdasarkan wilayah atau region based segmentation. Yang berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini kita akan melakukan segmentasi menggunakan K-means clustering. Yang pertama kita lakukan adalah mengupload dan menampilkan gambar. Di bawah kita dapat melihat program yang bisa kita input untuk mengupload dan menampilkan gambar. Dan di sebelah kanan kita bisa melihat hasil output dari program yang sudah kita jalankan. Langkah selanjutnya adalah kita mencetak tipe dan shape dari gambar. Di bawahnya kita dapat bisa melihat program yang bisa kita input dan di sebelah kanan terdapat outputnya. Selanjutnya adalah mengubah gambar menjadi satu dimensi. Di bawahnya tertera sudah program yang bisa kita jalankan dan di sebelah kanan kita bisa melihat output yang keluar dari program yang kita jalankan. Kemudian mengubah gambar menjadi satu dimensi. Di bawah kita bisa melihat program yang akan dijalankan dan di sebelah kanan terdapat output dari program yang kita jalankan. Selanjutnya adalah membagi citra menjadi 3 kelas dan iterasi yang dilakukan sebanyak 10 kali. Di bawah kita bisa melihat program yang dapat dijalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu print label. Berikut codingan di bawahnya dan di sampingnya ialah hasil outputnya. Dan selanjutnya kita akan melakukan print center RGB. Di bawahnya ialah codingan programnya dan di sampingnya ialah hasil dari outputnya. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil clustering dengan menggunakan K-means dalam bentuk satu dimensi. Di bawah ialah programnya dan di samping hasil dari outputnya. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Mengembalikan hasil clustering ke dalam bentuk 2 dimensi atau dalam bentuk citra. Mengembalikan res ke dalam 2 dimensi atau dalam bentuk citra. Untuk programnya dapat kita lihat di bawah, dan jika kita merankan dari program tersebut, maka akan menghasilkan output seperti yang kita lihat di sebelah kanan layar kita. Maka akan muncul mana gambar yang original,
dan mana gambar yang sudah kita lakukan segmentasi melalui K-means. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Selanjutnya kita lanjutkan kepada program yang akan kita jalankan. Sebelumnya program ini sudah dijalankan dan mendapatkan hasil sebagai berikut, tetapi akan kita ulang proses menjalankan program ini. Yang pertama dapat dilihat di layar, ini merupakan untuk mengimpor image atau objek yang akan kita segmentasi. Kita akan ulang untuk mengimpor file yang akan kita segmentasi. Setelah muncul choose file, maka kita klik button ini dan kita pilih file mana yang akan kita jadikan objek. Setelah berhasil, kita masuk ke import numpy sinp dan kita masukkan image-nya dan nama image-nya sesuai dengan nama yang sudah kita simpan tadi dan kita run untuk menghasilkan image apa yang tadi kita input. Berikut adalah hasilnya, dapat kita lihat di dalam layar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk mencetak tipe dan shape dari gambar, maka perintah yang kita lakukan bisa kita lihat pada layar. Jika kita sudah masukkan perintah tersebut, maka kita akan melihat hasilnya melalui proses run. Dan di situ kita dapat melihat output yang akan dihasilkan. Dan selanjutnya, untuk mengubah gambar menjadi satu dimensi, untuk perintahnya dapat kita lihat pada layar. Dan langsung saja kita runkan, maka kita akan melihat hasil output dari perintah yang tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian program selanjutnya kita jalankan. Saat program sudah berhasil, maka akan keluar output seperti yang sudah ada di layar. Kemudian kita akan membagi citra menjadi 3 kelas dan iterasi yang dilakukan sebanyak 10 kali. Maka kita jalankan programnya. Dan program sudah berjalan setelah kita runkan. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan print label, lalu akan di run. Berikut hasilnya, hasil dari print label. Selanjutnya kita akan melakukan print center RGB. Berikut ini adalah hasil dari run print center RGB. Selanjutnya akan menampilkan hasil clustering dengan menggunakan K-means dalam bentuk satu dimensi. Berikut adalah hasil dari run untuk menampilkan hasil clustering. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Kemudian yang berikut adalah mengembalikan hasil clustering ke dalam dua bentuk dan mengembalikan res ke dalam dua dimensi. Di sini setelah dilakukan run, maka muncul output seperti pada layar, yaitu gambar original dan gambar setelah segmentasi kami yang muncul hanya 3 warna. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan